We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, Bu Alisa Wahid adalah Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Indonesia. Ini juga kita punya salah satu Gus Durian di Malang, Bu. Oh, gitu. Ya. Siapa? Pak Tato. Oh iya, betul. Pak Tato bukan hanya Gus Durian, tapi salah satu presidium Jawa Timur. Wow. Lalu sekretaris pengurus pusat lembaga kemaslahatan keluarga Nahdlatul Ulama. Iya. Lalu tim pakar pengembangan program Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia, juga Sekjen Gerakan Suluh Kebangsaan. Betul ya, Bu? Betul, Pak. Oke. But the most amazing thing is penjahit Gus Durian, humanitarian, psikolog, dan yang luar biasa adalah Putri Sulung Gus Dur. Yang itu nggak bisa didelegasikan. Nggak bisa didelegasikan, nggak bisa diganti. Nggak bisa digantikan gitu. Oke, Bu, saya langsung pertanyaan aja ya, Bu ya. Oke, Pak. Oke. Ibu pernah mengatakan hidup tidak untuk keluarga, Bu. Jadi hidupnya anak-anak Gus Dur ini untuk siapa, Bu? Mungkin itu harus kembali ke apa yang dulu pernah disampaikan secara langsung oleh Gus Dur kepada saya waktu saya mulai remaja tuh, Pak. Dan juga tidak hanya apa yang diucapkan ya, tetapi apa yang diteladankan juga begitu. Jadi saya anak sulung dari 4 bersaudara. Nah, berarti saya yang pertama menjadi remaja gitu, memasuki masa yang lebih dewasa. Waktu masih SMA, menyampaikan begini, Bapak itu nggak bakalan punya banyak waktu buat kalian, karena keluarga itu urutan nomor 4, nomor 1 Islam, kedua Indonesia, ketiga NU, baru keluarga gitu. Wow. Nah, waktu itu beliau menyampaikan itu kalau bahasa psikologinya itu clarifying expectation ya Pak, gitu, mengklarifikasi ekspektasi saya sebagai anak kepada ayahnya, dan itu benar-benar membuat saya, waktu itu saya mikir sih gitu, karena masih remaja, terus saya, berarti kita nggak penting ya gitu, ada gitunya begitu. Tetapi dalam pertumbuhan kemudian saya jadi sadar bahwa oh ya, Bapak itu menggunakan seluruh personal resources-nya itu memang untuk prioritas-prioritas yang sudah ditentukannya begitu, dan itu tidak lepas juga dari warisan perjuangan dari kakek dan ayahnya dan ibunya begitu. Nah, ini yang akhirnya memang menjadi apa ya Pak, menjadi value yang sangat kuat di dalam keluarga Ciganjur. Ibu juga sebelum ibu ikut pindah ke Jakarta, ibu rumah tangga ya gitu. Tetapi begitu pindah ke Jakarta, ibu mulai aktif di Muslimat NU, lalu mulai aktif di berbagai kegiatan yang lain, jadi jurnalis juga karena harus mencari nafkah kan, karena Gus Dur nggak pernah mencari
Gus Dur itu kalau punya uang ya diberikan kepada keluarganya ada, tetapi tidak secara spesifik mencari nafkah untuk keluarganya tuh enggak gitu. Jadi akhirnya sebetulnya yang pencari nafkah utamanya boleh dibilang itu adalah ibu gitu. Tapi selain pencari nafkah, beliau juga aktif di Kowani, di ini. Jadi basically kita selalu melihat bahwa hidup itu harus membawa manfaat untuk orang lain. Nah, itu kan salah satu kredo atau prinsip dasar ajaran utama di dalam Islam. Teladan dari Nabi Muhammad, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu yang kemudian jadi nilai yang hidup gitu di dalam keluarga kami, sehingga saya dan adik-adik saya semuanya kemudian memilih jalan untuk tidak hanya hidup untuk keluarga, tetapi lebih tepatnya hidup untuk umat dan untuk bangsa gitu, untuk rakyat dan untuk bangsa. Wow, nggak banyak Bu yang bisa begini. Iya, saya yakin begitu sih Pak, karena berat memang. Berat itu tidak mudah ya untuk dijalani, tidak seindah kalimatnya gitu kan, kalimatnya kayak inspirasi gitu, tetapi itu bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Harga yang harus dibayar itu banyak begitu. Para calon suami atau setelah jadi suami nggak ada culture shock gitu Bu? Saya ingat sekali sahabat baik saya waktu kuliah, dia bilang begini, wah kalian tuh anak-anaknya Gus Dur itu kalau nyari suami pasti seneng gitu. Kenapa? Karena bisa yakin orang yang menikah sama kamu tuh benar-benar karena cinta gitu. Kok bisa begitu? Lah iya, siapa yang berani jadi menantunya Gus Dur kalau nggak orang yang benar-benar cinta sama anaknya itu? Gitu. Saya pikir benar juga ya gitu ya. Karena kan Gus Dur bukan konglomerat yang bisa dicari hartanya gitu. Gus Dur juga jalan kehidupannya jalan yang terjal gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki meminang anaknya itu pasti benar-benar nekat berbekal cinta gitu. Wow. Oke, ini autofocus. Benar. Langsung blur. Oke, keluarga Gus Dur sering dikelilingi oleh politikus-politikus, Bu. Sedangkan anak-anak Gus Dur mewarisi perjuangan keadilan dan kemanusiaan. Nah, ini yang saya agak bingung sebetulnya, Bu. Bagaimana mengimbangi kehidupan itu supaya visi misi tidak terpolusi dengan politik kotor, Bu? Yang pertama kembali kepada teladan tadi itu, karena kami kan punya contoh yang di depan mata ya Pak, bukan yang tokoh yang non jauh di sana gitu, tapi ini di depan mata, kami mengalaminya, ini living experience begitu. Apalagi di istana, istana itu kan betul-betul itu traumatic episode ya buat saya sebetulnya, karena nggak bisa punya kepercayaan sama sekali kepada politisi setelah itu begitu, karena orang bisa backstabbing, orang benar-benar bisa apa ya istilahnya mengorbankan orang lain sedemikian rupa gitu. Bahkan saya ingat waktu itu saya sempat menggugat Tuhan gitu ya, maksud saya waktu itu mempertanyakan, Tuhan ini sebetulnya keadilan tuh ada nggak sih di muka bumi ini gitu. Saya tahu bapak saya gitu, saya tahu betapa beliau dalam kesehariannya itu betul-betul memperjuangkan nasib rakyat gitu. Tapi kok diginiin gitu. Dulu itu sampai pertanyaannya sampai seperti itu untuk saya. Tapi apa yang saya lihat dari bapak waktu itu, terutama ketika memutuskan untuk keluar dari istana itu Pak ya, untuk mundur dari posisi kepresidenan. Gus Dur itu posisinya tidak pernah dipecat. Kalau disebutkan lengsernya karena impeachment, itu versi dari MPR yang kalau kata Pak Profesor Mahfud MD, itu sebetulnya tindakan inkonstitusional karena tidak sesuai dengan TAP MPR itu sendiri, ketetapan MPR tentang tata cara sidang istimewa dan impeachment. Tapi kan itu keputusan Gus Dur untuk keluar dari istana ya. Satu hari saya dipanggil, terus beliau mengatakan bahwa
bawa pulang ibu, adik-adikmu semuanya bawa pulang gitu ke Ciganjur. Kalian di Ciganjur, bapak aja di istana sendirian. Saya bilang nggak bisa, pokoknya kalau bapak di istana ya kami semua akan ada di istana. Pokoknya bapak kemana kita ikut gitu, kita hadapi bersama-sama. Terus saya tanya gitu, kenapa sih Pak Bapak tetap bertahan gitu? Ya karena kebenaran tuh nggak bisa di voting begitu. Kita ini sedang memperjuangkan melawan kesalahan-kesalahan yang sangat besar dalam perjalanan bangsa Indonesia gitu, gampangannya ya gitu. Nah, kita ini sedang melawan gitu, dan kita dalam posisi tidak salah, kita harus memperjuangkan kebenaran gitu. Itu hari ini. Beberapa hari kemudian tiba-tiba beliau memutuskan untuk keluar. Beliau waktu itu manggil saya terus bilang ini, beresin semuanya, besok kita keluar gitu. Saya kaget gitu, kok tiba-tiba memutuskan keluar. Saya tanya, loh Pak, Bapak kok berubah sikap? Kemarin pokoknya harus bertahan, sekarang kok memutuskan untuk keluar dari istana. Lalu beliau mengatakan, tidak ada satu kekuasaan pun yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah rakyat. Beliau mengambil keputusan untuk keluar dari istana setelah beberapa kiai datang dan melaporkan bahwa santri-santri itu sudah 3.000 orang yang masuk DKI Jakarta dan sedang beristirahat di beberapa pesantren gitu. Dan ini orang-orang ini siap untuk membela Presiden Abdurrahman Wahid gitu ya. Dan ada ribuan santri yang sedang bergerak dari seluruh penjuru Pulau Jawa. Nah, begitu mendengar bahwa rakyat ini berkehendak untuk mempertahankan beliau, bahkan siap mati, maka di titik itulah beliau memutuskan untuk mundur. Kenapa? Karena itu yang kemudian juga beliau sampaikan, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan, gitu. Nah, demi manusia Indonesia, demi supaya tidak ada pertumpahan darah, beliau memilih untuk posisi kalah secara politik gitu. Nah, saya trauma betul ya dengan situasi itu. Tapi pada saat yang sama saya juga belajar bahwa di dalam dunia yang penuh dengan dinamika politik, selama kita masih berpegang pada tujuan perjuangan kita, kemudian yang kedua nilai-nilai yang kita pegang dalam perjuangan, maka selama itu juga kita sebetulnya masih bisa jalan gitu. Semua yang lainnya itu nanti kita respon sesuai dengan itu. Pada titik-titik tertentu kita toh tetap membutuhkan politisi. Begitu. Kita nggak bisa menafikan dan menganggap bahwa politisi itu sama sekali tidak ada tidak ada bagus-bagusnya begitu ya. Tidak, kita tetap membutuhkan politisi, kita tetap membutuhkan cabang-cabang demokrasi yang semuanya harus hadir gitu, eksekutif, yudikatif, legislatifnya semuanya harus hadir. Justru itu yang bisa check and balances dan menjaga kehidupan rakyat gitu. Hanya PR kita masih panjang gitu. Nah, saya sih membatasi diri dengan itu Pak, selalu fokus bahwa apa yang sedang saya perjuangkan itu adalah rakyat gitu. Karena itu mengukur segala sesuatu juga ke sana. Ketika ada partai politik yang mendekati saya, meminta saya untuk jadi DPD, ya saya menolak. Kenapa? Karena itu tidak membuat saya mendekat ke tujuan perjuangan saya. Ketika ada yang minta saya untuk menjadi calon gubernur atau calon bupati gitu, ya gampang bagi saya untuk menolak karena ukurannya tinggal tujuan perjuangan saya dan nilai-nilai yang saya pegang gitu. Ya sekali lagi memang tidak mudah ya karena seringkali misalnya dalam situasi-situasi tertentu itu ya desakan dari politisi-politisi tetap ada gitu. Misalnya Gus Durian harusnya begini-begini dong gitu, atau kok nggak bisa nih kita ngambil kompromi begini gitu. Memang tetap tidak mudah, tapi ya itu asal kita teguh fokus kepada tujuan kita aja Pak. Itu sih menurut saya sebetulnya prinsip yang bisa berlaku dalam semua aspek kehidupan, tetapi jauh lebih berat dalam konteks kehidupan publik, itu aja sih. Berempat ini ada cita-cita balik ke istana, Bu? Nggak ada Pak. Nggak ada.
Enggak. Apalagi saya pribadi, wah itu enggak banget. Enggak. Enggak banget ya. Oke, soalnya yang saya pikirkan kan kadang penguasa dengan apa yang diperjuangkan sama Gus Durian dan sebagainya itu kan kontroversi, Bu. Ya kan? Nah itu bagaimana mengimbangin keduanya itu? Kalau secara apa namanya, secara ruang perjuangan begitu Pak ya, kan kita tahu ya bahwa kita bisa berjuang pada level negara, kita juga bisa berjuang pada level masyarakat sipilnya, kita juga bisa berjuang pada di tingkat grassroots-nya gitu. Nah, kalau saya pribadi sih Pak, selama rakyat itu belum cukup paham kewarganegaraan gitu ya, belum paham bagaimana sih menjadi warga negara yang baik, hak-hak politik seperti apa, hak-hak sipil, hak-hak ekonomi sosial budaya seperti apa yang dia miliki dan kemudian mampu mengekspresikan itu, selama itu juga rakyat mudah sekali dipelekoto sama kelompok-kelompok kepentingan begitu. Terutama dalam hal ini partai politik. Gitu. Kalau dalam bahasanya Gus Dur misalnya, Gus Dur itu menyampaikan begini, kehidupan kebangsaan kita dipenuhi oleh perebutan kekuasaan, bukan mencari kepemimpinan yang memikirkan bangsa ini, begitu. Nah, yang ada tuh perebutan kekuasaan saja gitu. Nah, selama rakyatnya memang belum politically educated gitu ya, belum cukup paham tentang apa namanya hak-haknya dan kewajibannya juga sebagai warga negara, selama itu kita berat sekali. Demokrasi di Indonesia nanti jadi demokrasi prosedural, tapi tidak menjalankan atau mengimplementasikan prinsip demokrasi. Nah, menurut saya bagian yang itu tuh mendidik rakyat gitu, tumbuh bersama rakyat dalam hal ini itu juga perlu ada, dan saya memilih yang itu aja gitu. Saya milih yang bersama rakyat, tumbuh sebagai manusia-manusia apa namanya manusia-manusia yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oke. Rumit ya Pak kehidupan orang kok sampai. Enggak, soalnya saya limitation itu loh, batasan-batasan itu kan seperti jalan di kanan kiri jurang, Bu. Betul, betul Pak, betul. Makanya memang mau nggak mau pegangannya tuh itu ya, nilai-nilai kita gitu, guiding principle kita gitu. Atau kalau bahasanya Stephen Covey, itu adalah principle centered life gitu. Jadi hidup yang memang dipandu oleh nilai-nilai, bukan dipandu oleh power atau dipandu oleh apa namanya prestasi, achievement, atau bahkan dipandu oleh agama, bukan Tuhan ya Pak, bukan spiritualitas tapi oleh agama. Ada orang-orang yang meletakkan agama menjadi center kehidupan dia, tapi karena itu kemudian terjebak bisa menyakiti orang lain atas nama menjaga agamanya itu gitu. Nah saya belajar dari tulisannya Stephen Covey bahwa hidup yang lebih sustainable dalam tanda kutip adalah hidup yang porosnya adalah nilai-nilai gitu, prinsip-prinsip yang diyakini. Nah saya pas baca buku itu tahun 90-an ya, saya masih kuliah gitu, terus saya tuh langsung kepikir Gus Dur gitu. Pantesan ya Gus Dur itu bisa spektrum jelajahnya itu sangat luas, bisa membela Inul, lalu membela Ahmadiyah, lalu membela petani di mana, nelayan di mana, begitu, lalu membela korban 65, gitu, membela Papua, membela teman-teman Tionghoa, gitu kan. Itu kan spektrumnya kemana-mana sebetulnya apa? Ternyata kan karena Gus Dur itu memegang prinsip-prinsip kan Pak, gitu. Jadi lebih gampang mengukurnya gitu, dan mengukur semua dinamika ini di responsnya ya dari nilai-nilai tersebut gitu, nilai kemanusiaan, keadilan, penolakan terhadap penindasan, kesetaraan. Nggak mungkin adil tanpa kesetaraan, karena itu tidak boleh ada kelompok masyarakat di Indonesia itu yang kemudian haknya lebih rendah daripada kelompok masyarakat yang lain. Dalam kasus Tionghoa kan itu tuh
gitu ya, keadilan, kesetaraan, penindasan, itu kan 3 hal itu yang dialami oleh warga Tionghoa selama 32 tahun, dan itu yang oleh Gus Dur kemudian digunakan sebagai pijakan untuk mencabut apa itu, impres atau PP ya, saya lupa itu gitu. Impres atau PP itu Pak Johan? Impres nomor 14 tahun 67, iya, betul, Bu Alisa. Impres nomor 14, betul Pak. Saya ingat nomor 14 tapi nggak ingat impres apa PP. Gitu, beliau pemimpin Konghucu di Medan. Oh, oke. Mantan Bu Alisa, mantan jabatannya kali Pak, tapi pemimpin kan nggak harus karena jabatan ya. Oke. Bu Alisa, ada pengaruh asing nggak waktu turunnya Gus Dur itu, Bu? Saya rasa politik di dalam negeri itu nggak akan pernah bisa lepas dari politik internasional gitu Pak ya. Tapi itu semua kan masih spekulasi ya menurut saya. Dan even if tidak ada intervensi asing, situasinya memang menurut saya understandable, mudah dipahami kenapa kemudian ada pihak-pihak yang merasa sangat tidak aman kalau Gus Dur lama menjadi presiden begitu, karena kan memang basisnya Gus Dur itu benar-benar perjuangan Gus Dur itu benar-benar basisnya keadilan nih gitu. Kalau keadilan, semua kelompok yang hidupnya itu bersumber dari kekuasaan pasti tidak akan bisa bertahan itu gitu. Misalnya contohnya waktu itu tentu Gus Dur mendapatkan perlawanan yang sangat besar dari militer gitu. Kenapa? Karena Gus Dur kan kuat sekali ya, demokrasi, nomokrasi itu berarti adalah supremasi sipil gitu. Nah itu kan sudah jelas militer juga nggak happy. Kemudian kelompok-kelompok Islam itu juga tidak happy dengan bagaimana Gus Dur kemudian memberikan ruang yang sangat besar kepada non-Muslim begitu. Belum lagi yang kepentingan-kepentingan bisnis gitu. Jadi tanpa ada intervensi asing pun menurut saya ya memang tidak akan bertahan lama ya menurut saya gitu. Ya, saya pikir-pikir juga begitu, Bu. Walaupun saya bukan siapa-siapa. Iya, tapi saya tetap meyakini ya Pak bahwa ada pengaruh politik asing itu juga pasti tetap ada ya. Ya, inklusi sosial dalam kegiatan Ibu apa tidak terlalu idealis, Bu? Apa itu justru untuk mengimbangi divide et impera di negeri kita ini, Bu? Ya, kembali lagi karena landasannya adalah prinsip Pak ya, sungguhnya adalah prinsip, maka kita gunakan prinsip itu gitu dalam bertindak gitu ya, dalam memilih strategi-strategi bahkan taktik-taktik perjuangan begitu. Nah, kita memang menyadari betul bahwa dalam situasi seperti sekarang inklusi sosial itu resistensinya juga sangat besar gitu. Tetapi justru itu yang kemudian menjadi semangat kami gitu, karena kita tahu ya dalam hal ini di Indonesia saat ini kan polarisasinya itu lebih banyak karena agama nih Pak gitu. Dan kita melihat faktornya itu sangat banyak ya. Pertama karena memang perkembangan global itu populisme atau mayoritarianisme itu memang menggejala ya di mana-mana. Jadi kelompok mayoritas itu seringkali kemudian merasa superior gitu, merasa lebih berhak, lupa bahwa ada hak konstitusi yang menjamin kemerdekaan setiap individu gitu kan. Itu dianggap sebagai ya kamu minoritas walaupun kamu punya hak individumu hilang karena kamu minoritas gitu. Itu mayoritarianisme. Nah yang kedua itu juga karena desentralisasi itu membuat kepala daerah itu seringkali kemudian terperangkap hanya memikirkan lokalnya dia saja gitu. Dia lupa bahwa ada ada konteks yang lebih besar. Makanya kenapa agama itu kan sebetulnya urusan pemerintah pusat.
tidak didelegasikan, tapi kerukunan umat beragamanya sendiri itu diberikan bebannya kepada pemerintah daerah. Jadi kan ini tabrakan nih, gitu. Makanya contoh paling gampang itu awal tahun ini kita tahu ada 2 kasus rumah beribadah yang beriringan. Yang pertama yang Minahasa. Minahasa itu mayoritas penduduknya adalah Kristen. Di situ ada kelompok Muslim yang ingin mendirikan musola, tidak bisa, gitu. Bahkan kemudian dipasangin spanduk menolak pendirian musola karena di sini mayoritasnya bukan Muslim. Kami tidak mau dipenjarakan karena toa, gitu. Karena memprotes toa seperti itu. Bupati Minahasa sebelumnya ya tidak sampai berpikir macam-macam, ya dia berpikir sederhana. Ya memang masyarakat di sini mayoritasnya non-Muslim kok. Kalau mayoritasnya menolak ya mau gimana lagi kan gitu. Kenapa? Karena Bupati Minahasa dipilih oleh orang Minahasa. Dia tidak melihat kepentingan bahwa Kristen, Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu itu di seluruh Indonesia ada. Dia konteksnya Indonesia. Sementara si Bupati lihat minggu depannya kasus Karimun, gereja Katolik yang di Karimun, yang diprotes oleh kelompok Islam gitu, bahkan disuruh pindah gitu. Nah, Bupati Karimun itu juga hanya melihat konteks lokal dia, bahwa ini yang nolak mayoritas, jadi yang minoritas dong harus ngalah gitu. Dia lupa bahwa di tempat lain seperti di Minahasa, kelompok Muslimnya itu minoritas gitu. Nah, kalau pakai mayoritas minoritas begini kan ya susah gitu. Jadi desentralisasi juga membawa faktornya, membawa aspek itu. Belum lagi kalau kita bicara hal yang lain-lain lah ya, banyak sekali perkembangan eksklusivisme beragama, bagaimana itu juga semakin kuat. Itu membuat kebutuhan kita untuk mainstreaming inklusi sosial menjadi jauh lebih urgent gitu. Jadi itu bukan hanya problem penting, tapi penting dan genting sudah gitu untuk kita lakukan. Apakah dengan itu kemudian Gus Durian menerima banyak serangan dalam tanda kutip? Iya gitu. Bahkan paling mengesalkan itu kan kalau kita berhadapan dengan kelompok ideologis itu agak mendingan ya Pak gitu. Kenapa? Karena ideologis nih, mereka memang ingin misalnya kayak HTI Hizbut Tahrir itu ideologis, kita mudah untuk ininya, untuk memetakan, dan mereka on track gitu ya dengan jalur perjuangan mereka, kita juga on track dengan jalur perjuangan kita. Nah kalau politisi itu kan nggak begitu ya. Kalau politisi itu kayak seperti sekarang nih menjelang pilkada, kalau menjelang pilkada begini kita selalu was-was. Kenapa? Karena kasus sentimen agama pasti naik. Itu pasti. Langsung bermunculan gitu loh. Nanti akan ada kasus inilah, kasus itulah, kasus gereja lah, kasus makam lah, kasus ya. Selalu ada gitu. Nah, kenapa? Karena ternyata sentimen ini dibutuhkan oleh si politisi untuk mendiskreditkan lawan dan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok yang dia mau. Makanya kemudian kita jadi Gus Durian itu jadi memang mau nggak mau ya harus istiqomah gitu, harus persisten dalam hal inklusi sosial ini apapun situasinya gitu ya. Ya bayar aja harganya gitu lah Pak. Gitu. Dengan kesengajaan di kejadian-kejadian umat A melarang umat B melarang umat C dan sebagainya, ini sebetulnya apa enggak kesengajaan untuk memecah belah Indonesia, Bu? Yang continuously selalu diadakan dan selalu diadakan gitu loh. Apakah ada yang punya agenda untuk memecah belah Indonesia sehingga dengan menggunakan sentimen-sentimen itu? Ya sangat mungkin Pak, itu sangat mungkin ya. Ya seperti tadi yang saya yakini juga bahwa yang namanya dunia ini sudah terlalu kelindan antara berbagai faktor yang sudah sedemikian kompleks sehingga tidak ada satu hal pun yang kemudian bisa berdiri sendiri gitu. Misalnya contohnya ya kita tahulah tahun 65 tragedi 65 di Indonesia itu nggak lepas dari
dari ketegangan antara blok komunisnya Uni Soviet dengan NATO gitu. Kita tahu itu gitu. Sama sekarang ini juga pastinya ada aspek geopolitik yang kemudian mewarnai juga gitu di Indonesia ini. Tapi lepas dari itu semua, kita juga melihat memang kecenderungan yang tadi itu sudah terjadi gitu ya. Misalnya tadi desentralisasi pilkada, pemilihan langsung kepala daerah ternyata membawa konsekuensi itu gitu. Membawa konsekuensi bahwa kepala daerah itu dia merasa dia bertanggung jawab kepada yang milih dia gitu ya. Ya si Bupati Minahasa nggak bertanggung jawab atas nasibnya orang Katolik di Karimun. Kenapa ya? Karena orang Karimun nggak milih dia kok gitu. Nah itu kan sesuatu yang di luar agenda politik asing atau apa dalam konteks kehidupan beragama begitu ya. Tetapi memang konsekuensi logis dari pilihan yang kita ambil untuk melakukan pilkada langsung. Begitu juga pertumbuhan teman-teman yang meyakini bahwa khilafah Islamiyah itu adalah opsi yang terbaik untuk orang Islam di Indonesia itu tidak selalu itu adalah ditanam oleh kelompok-kelompok yang punya agenda politik besar di dunia misalnya. Itu kan nggak semudah itu ininya gitu. Jadi menurut saya sih kita memang melihatnya harus komprehensif juga, tidak bisa melihat bahwa ini single faktor gitu. Ini tuh hanya karena ada yang punya agenda ini atau ini adalah agenda ekonomi yang ingin menguasai Indonesia. Oh ini menurut saya tidak sederhana itu ya. Ya, tidak sesimpel itu ya. Iya, banyak sekali gitu faktor-faktornya gitu. Bahkan kalau misalkan kan ada nih yang percaya bahwa ini adalah konspirasi antek-antek Amerika begitu ya gitu. Nah, wong Amerika sendiri aja bermasalah dengan demokrasi kok gitu. Saat ini kan kita sedang berada pada fase buruknya demokrasi ya gitu. Ketika demokrasi kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang punya sumber daya dan punya kekuasaan untuk menggolkan jalan atau akses bagi kekuasaan yang lebih besar, baik itu kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan politik begitu. Nah, Amerika sekarang kita lihat demokrasinya seperti apa, bahkan Inggris, bahkan Uni Eropa, Australia juga punya problemnya sendiri. Artinya yang kita sebut sebagai pihak-pihak yang punya agenda kepada kita, itu juga mereka sedang mengalami persoalan di dalam negerinya gitu. Jadi agak kita perlu agak hati-hati gitu dalam hal ini. Jangan kita simplifikasi bahwa oh ini disebabkan HTI atau oh ini disebabkan Amerika atau Inggris atau NATO sekutu gitu atau apa gitu. Menurut saya sudah nggak bisa single factor lagi kita melihatnya gitu. Oke. Ibu pernah mengatakan Gus Durian membangun Indonesia yang lebih beradab dan berkeadilan sosial. Seberapa jauhkah kita orang Indonesia ini dari keberadaban dan keadilan sosial, Bu? Kalau kita bicara kesenjangan, Pak ya, Indonesia itu kan mandat kemerdekaan itu adalah mewujudkan keadilan sosial. Negara yang berdaulat, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur gitu. Rakyat yang adil, makmur, sentosa itu semua adalah janji-janji kemerdekaan. Nah, Gus Dur juga sangat meyakini itu bahwa cita-cita kita bersama itu adalah negara yang besar, makmur dan sentosa. Dan demokrasi itu dianggap sebagai cara yang paling memungkinkan karena kalau oligarki atau monarki itu jelas nggak bisa sentosa rakyatnya gitu, itu pasti unda-undi gitu. Kalau pas rajanya dapat bagus, rakyatnya sentosa. Kalau rajanya kemudian punya anak-anaknya tidak bagus, rakyat akan sengsara kan begitu. Makanya demokrasi itu sampai saat ini dengan segala keterbatasannya masih menjadi pilihan yang terbaik begitu. Intinya keadilan sosial itu adalah kondisi ideal yang kita cita-citakan, yang ingin kita tuju begitu. Sudah tercapai atau belum? Kita lihat dari berbagai indikator aja, Pak.
indikator yang pertama, indeks pembangunan manusia kita masih jelek. Kita masih di atas 100 ya, di atas peringkatnya tuh di atas 100 dari negara-negara di dunia gitu. Artinya bahkan terhadap Libya saja yang udah hancur lebur karena perang gitu, kita tuh masih di bawah dalam hal indeks pembangunan manusia. Artinya manusia Indonesianya belum sejahtera, kualitas kesehatannya masih buruk, 1 dari 3 orang anak aja stunting gitu, kualitas pendidikan masih buruk, kemudian basic services gitu, layanan dasar itu juga masih buruk gitu kan. Banyak sekali hal yang masih menunjukkan bahwa kualitas kehidupan manusia nih, 1 orang Indonesia itu belum nih mencapai titik makmur sentosa. Itu 1. Kemudian yang kedua, kesenjangan Pak. Kesenjangan ekonomi, indeks Gini misalnya. Indeks Gini kita udah sempat di titik yang berat ya. Pada awal masa Pak Jokowi itu 0,043 atau 44 saya lupa. Sementara di atas 0,45 kecenderungan terjadi perlawanan rakyat atau pembangkangan rakyat itu sangat tinggi gitu, seperti Bolivia gitu ya, yang dialami oleh Bolivia dan Venezuela gitu. Maka dari situ kita kemudian bisa mengukur, sekarang nih 0,39 kalau saya tidak salah ya, udah turun gitu. Dari sisi itu kita masih bisa mengukur bahwa di Indonesia itu masih ada kelompok yang sangat sejahtera, tapi yang tidak sejahtera itu parah sekali kondisinya. Nah, data yang terakhir itu 40 orang terkaya di Indonesia hartanya sama dengan harta yang dikumpulkan dari 100 juta masyarakat Indonesia yang terbawah posisinya. Ini kesenjangan ini masih harus diperjuangkan. Jadi kalau ditanya keadilan sosialnya seperti apa, dari sisi ini kita masih bermasalah. Belum lagi hak beragama menjalankan ibadahnya bagi semua warga negara Indonesia itu jelas belum tercapai nih keadilan sosialnya gitu. Jadi kita masih punya banyak PR kalau menurut saya. Kelompok-kelompok difabel, kelompok disabilitas itu juga belum mendapatkan haknya atas pelayanan dasar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu juga gitu masih persoalan besar. Gitu. Jadi keadilan sosial masih jauh nih Pak, PR-nya menurut saya masih sangat jauh gitu. Wow. Berapa tahun lagi ini? Semoga 2045 kita udah on track ya. Hopefully. Oke, Bu, ini pertanyaan saya terakhir. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Di suatu acara alumni, Ibu pernah mengatakan negara masih sulit menentukan posisinya, Bu. Menurut Ibu, negara yang ideal ini seperti apa, Bu? Waktu itu negara sulit untuk menempatkan posisinya itu waktu itu terutama ini pasti terkait dengan demokrasi dan terkait dengan kehidupan keberagamaan di Indonesia gitu. Jadi Indonesia, Gus Dur tuh pernah ngomong gini Pak, yang sering beliau jadikan joke gitu ya. Indonesia ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Akhirnya jadi negara yang bukan-bukan. Gitu. Kenapa? Karena nanggung gitu. Nah, kelompok-kelompok agama di Indonesia itu harapannya sangat kuat agar norma-norma agama dan agama itu sendiri memang masuk di dalam cara kita mengelola negara gitu. Jadi bukan nilai-nilai yang didapatkan dari agama, tapi si formalisasi mekanisme sesuai agama gitu. Sementara negara kita sendiri itu bukan negara agama gitu. Jadi kemudian dalam banyak situasi terkait hal ini negara kebingungan menempatkan dirinya, termasuk dalam hal worship places atau rumah ibadah. Ketika ada sebuah rumah ibadah kelompok minoritas hendak didirikan, negaranya tuh bingung antara
maka mayoritas di situ menolak. Terus kalau ini tetap didirikan apa enggak? Situasinya jadi penuh ketegangan gitu. Padahal undang-undangnya menyatakan dengan jelas bahwa setiap setiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, dan itu bagian yang harus diakui, dihormati dan dipenuhi. Diakui, dijamin dan dipenuhi gitu. Tapi itu kan tidak, negara tuh gamang antara harmoni sosial dengan pemenuhan hak konstitusi gitu. Polisi saja sering sekali memilih untuk mencegah konflik dengan cara yang lebih kecil ngalah gitu. Misalnya contohnya teman-teman kelompok Syiah di Jawa Tengah mau merayakan hari Asyura, terus kemudian diancam oleh kelompok-kelompok Islam yang menganggap bahwa Syiah itu bukan Islam gitu, jadi nggak boleh gitu. Nah, kecenderungannya itu kemudian pemerintah lokal, kepolisian, aparat penegak hukum itu kemudian memilih untuk sudah batalin aja lah daripada nanti konflik terbuka gitu. Nah, sementara hak konstitusionalnya kan menyatakan bahwa warga Syiah itu ya berhak mau beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing begitu. Nah, pertarungan inilah yang membuat negara itu gamang dan tidak mampu menentukan di mana dia berdiri gitu. Nah, moga-moga makin ke depan itu negara makin jejak gitu ya, makin kuat bahwa urusan agama tidak didaerahkan, tidak diotonomikan di daerah. Kemudian yang kedua juga bahwa hak setiap warga negara itu harus diakui, dijamin dan dilindungi, dipenuhi gitu. Jadi semua itu ya itu masih PR, complicated, tetapi dalam hal yang ini sih saya sebetulnya lebih optimis Pak dibandingkan dengan PR-PR di sektor keadilan sosial yang lebih lebih dalam, misalnya konflik agraria atau keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat itu, atau gerakan anti korupsi gitu ya, mencegah korupsi di kalangan para birokrat, para aparat negara gitu. Itu kayaknya yang urusan kehidupan beragama tuh lebih ada langkah maju sih gitu akhir-akhir ini. Tinggal bagaimana kita di masyarakat itu memperkuat persaudaraan lintas imannya, sehingga kalau dari sisi negaranya beres, ininya juga beres, interaksi antar warga negara dari agama yang berbeda itu beres, maka kemudian kelompok-kelompok kecil yang suaranya besar ini jadi semakin terpinggir begitu. Mbak Alisa, gimana agar politik identitas dienyahkan dari negara kita? Politik identitas bisa dienyahkan dari negara kita kalau negara kita itu penyelenggaranya itu memang menggunakan konstitusi sebagai titik tolaknya gitu ya, dan tolak ukurnya gitu. Tolak ukurnya dari konstitusi, titik tolaknya juga dari konstitusi. Kalau negara itu sudah firm, sudah teguh dalam memegang itu, sebetulnya politik identitas tidak laku gitu. Tetapi selama negara ini memang masih masih menggunakan politik kekuasaan, cara pengelolaannya, maka pada saat itu juga kita masih akan berhadapan dengan politik identitas. Kenapa? Karena politik identitas itu yang paling bikin laku untuk mendapatkan kekuasaan gitu. Jadi penelitian Sherian George di pemilihan Presiden Indonesia tahun 2014, Presiden India tahun 2015, Presiden Amerika Serikat tahun 2015 itu menyatakan bahwa identitas itu menjadi hate spin atau pelintiran kebencian pada saat ada kontestasi kekuasaan. Nah, selama masih ada ini, selama masih dibiarkan seperti ini, maka selama itu juga setiap sekian tahun
di tingkat grassroots akan dibakar nih, sumbu-sumbunya dibakar begitu. Sumbu-sumbu kebencian itu kepada kelompok yang berbeda akan dibakar, dan selama itu juga politik identitas masih akan memakan korban gitu. Tapi kalau kita berhasil membangun sistem pengelolaan negara yang memang basisnya konstitusi, maka politik identitas secara gradual dia akan berkurang pengaruhnya gitu atau kekuatannya. Jadi perjuangan kita sekarang ini sebetulnya adalah untuk terus-menerus membangun transparansi pemerintah untuk mengkritisi pada saat ada kasus-kasus, misalnya kasus-kasus politik identitas begitu ya, itu kita segera menyuarakan. Pengalaman saya, suara para netizen itu sangat membantu sebuah persoalan itu kemudian muncul di publik, direspons oleh publik. Nah, kalau sudah direspons oleh publik, maka penyelenggara negara, baik dia di yudikatif maupun di eksekutif atau di legislatif, itu mau tidak mau harus merespons. Ya, seperti yang sekarang ini, Undang-Undang Omnibus Law. Kalau tidak ada keramaian itu ya tidak akan direspons, tidak akan dibereskan tuh pasal-pasal yang kira-kira membahayakan kehidupan bangsa jangka panjang karena berpotensi untuk memperbesar kesenjangan antara rakyat dengan kelompok yang paling atas gitu. Jadi suara rakyat itu yang sebetulnya sangat penting, Pak. Bu, ini ada yang mau tanya. Boleh tanya ini Bu Alisa, apakah ada merasa darah Tionghoa dalam diri Ibu, bagaimana perasaan tersebut? Saya sih itulah ya, karena kami itu nggak pernah dididik untuk untuk dalam tanda kutip melabel diri kami itu dengan rigid gitu, tapi selalu diajarkan tentang universalisme kemanusiaan, maka kami sendiri juga dengan senang hati mendapati identitas yang multi di dalam diri kami sendiri gitu. Misalnya saya orang Jawa atau saya orang NU, ya saya bangga jadi orang NU gitu. Nah, apakah saya ada darah Tionghoanya? Saya meyakini ada gitu. Saya meyakini ada. Karena juga kalau lihat kakeknya Bapak dari ibunya Bapak, dari Kiai Bisri Samsuri, itu wajahnya itu Chinese sekali. Gitu, wajahnya Chinese sekali, dan beliau dari Pantura Jawa Tengah yang memang masyarakat Chinese-nya juga sangat sangat besar begitu. Jadi kok saya nggak kaget lah gitu kalau misalkan memang benar-benar ada darah Chinese dalam diri saya gitu. Gus Dur sendiri berdasarkan telusuran beliau kan meyakini bahwa kami ini masuk dalam marga Tan gitu kan. Nah, saya sih dengan senang hati gitu, dengan senang hati menerima itu, dan mungkin itu yang membuat jadi make sense kenapa saya ini sangat menggemari buku silatnya Chin Yung gitu, tapi nggak suka dengan Koping Ho gitu misalnya. Kenapa? Karena nggak tahu ya, Chin Yung itu keren banget lah gitu kalau buat saya gitu. Baca bukunya tuh bisa dari sejak saya remaja bisa sampai selesai itu nggak bingung gitu istilahnya gitu. Dan nonton film-film silat itu ya sangat menyenangkan gitu ya, karena kan adaptasi dari buku-buku itu. Bapak kalau lihat ini saya YouTube saya itu ada ada satu segmen di YouTube saya itu yang isinya lagu-lagu theme song dari film-film Chinese itu gitu. Itu jadi saya dengan senang hati lah kalau misalkan nanti terbukti dengan tes DNA ternyata memang ada ininya, kan bagus banget ya. Oke. Bu Alisa, ini saya mau share foto waktu saya jadi biksu mengerjakan tesis S2 saya di Thailand. Saya pernah wawancara Bapak. Oh gitu. Ya, di kantor NU di Jakarta. Nah ini. Wah.
Ini tahun 2006 ya rasanya ya. 2006. 2006 ya. Oh, So, wow. ramah sekali. Ramah sekali. Itu buku hijau itu buku saya, tulisan saya ada Oh di gitu. meja Bapak. Oh gitu. Ini Ya. nih, kantornya saat ini masih kita biarkan seperti ini, Pak. Oh Jadi enggak kalau Bapak dipakai nganu. enggak. Jadi Oh, kita betul-betul memandang ini sebagai petilasan oh gitu. wow. Wow. Jadi kita biarkan dengan posisi seperti itu. Oke. Kursinya ya kursi masih tetap kursi itu, tidak kita Oke. pakai juga, tapi kita bersihkan terus kita pakai untuk beribadah gitu ya, Oke. supaya memang ada secara spiritual memang terjaga gitu tempatnya. Wow. Wow, saya pikir udah dipakai. Enggak. Kalau yang di ruang tunggu yang di sebelahnya, Ya. itu sekarang sudah menjadi pojok Gus Dur gitu. Orang Oke. tetap bisa berkunjung ke sana, bisa melihat buku-buku koleksinya Gus Dur yang tadi ada di foto itu yang di sebelah Ya. kiri, Aha. itu ada semua kita Oke. tetap simpan gitu. Tapi Wow. kalau ruang kerjanya kita biarkan utuh seperti itu sebagai sebagai penghormatan kita dan untuk menjaga jejak Gus Dur gitu. Oke, wow. Ibu Alisa, saya juga ada satu buku mau tunjukkan ke Ibu di Zoom ini. Silakan Pak Johan. Oh, oke Pak Johan. Selamat malam Bu Alisa. Selamat Saya malam Johan Pak. dari Medan. Ya Bu, salam kenal Bu. Ini Salam Bu, kenal Pak. Oh, oh iya saya punya nih Pak. oh Ibu punya? Saya punya tuh. Oh ya, kita Jadi, tahun 2009 tahun 2009 dibantu ya. teman-teman NU, beberapa teman NU, kita mengumpulkan Kesan. kesan dan pesan dari Iya. tokoh masyarakat Sumatera Utara. Oh, sampai ke tangan Bu Elisa juga rupanya. Iya Pak. Kami merasa Suami tersanjung. suami saya mengumpulkan semua buku-buku yang ditulis oleh Gus Dur maupun yang ditulis oleh orang lain tentang Gus Dur. Jadi kita kumpulkan, Oh, sekarang banyak sekali ya, ada sekitar yang ditulis orang tentang Gus Dur seperti yang buku yang tadi Pak Johan tunjukkan itu ada sekitar 200-an begitu. Nah, kalau nggak salah buku ini saya dapat dari Pak ya Allah, Pak Lubis, pengurus NU Pak. Siapa Pak? Kok saya bisa lupa sih? Sebentar, nama beliau. Beliau orang Medan, Pak Ridwan Lubis. Pak oh Ridwan iya, Lubis, iya iya, tokoh Islam iya, tapi dari Medan ya, tokoh NU dari Medan. iya, Nah, iya, beliau kalau saya tidak salah buku itu saya diberi oleh beliau. iya. Kalau Itu saya tidak salah. panutan kita itu Bu Elisa, Oh Pak gitu. Ridwan Lubis. Iya, Iya. beliau Kayaknya sangat memperjuangkan kesetaraan antara umat beragama. beragama, betul. Ya, beliau juga yang menggagasi itu FKOB yang pertama di Medan. Oh, iya. Pendiri FKUB berarti ya yang pertama ya di Medan. Iya Bu. Itu moga-moga Jadi Medan tetap tentram ya Pak, antar umat ya, beragama. insya Allah Bu, kita tetap menjaga bersama kawan-kawan lintas agama. Ya, jadi buku ini kita buat dulu dalam rangka peringatan hari wafatnya Bu Gus Dur, Iya. dan kita dalam niatan untuk memberi apresiasi kepada Gus Dur yang telah banyak berjasa bagi kita semua gitu Bu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gus Dur dan juga keluarganya, termasuk Ibu Elisa dan keluarga Bu. Terima kasih Pak Johan, terima kasih juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di ruang Zoom ini. Itu kalau orang Jawa pasti ngomong wah iki dewa iki. Gus Dur ini dewa, ini orang Cina juga pasti ngomong wah dewa. Wow. Oke. Bu Alisa, awesome. Salam kenal. Salam kenal Pak. Ini Bu Jani.
Ibu ya, salam kenal Bu Jani. Oke, Bu Alisa, thank you so much untuk waktunya. It's a great pleasure, pengetahuannya, waktunya. Terima kasih atas. Kita harus jumpa lagi, Bu. Semoga ya Pak, kalau pandemi COVID-nya sudah lewat, kita bisa duduk bareng dan ngobrol yang lebih lebih bisa diimplementasikan gitu ya. This is amazing already. Thank you so much, Bu.